Jadi gimana nih solusi kan bagi wanita yang ingin bekerja di luar, ya, atau membantu penghasilan suaminya. Di sisi lain dia juga ingin menjaga karakteristik kepribadiannya agar dia bisa dikatakan menjadi wanita yang muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita dari Three Arabian Brothers. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas membawakan satu materi, yaitu khususnya untuk para kaum hawa atau kaum wanita. Jadi insya Allah konten-konten yang kita hadirkan di YouTube ini juga bermanfaat ya untuk umat semua lah, insya Allah. Jadi bisa menyebar biiznillah. Dari umat untuk umat. Dari umat untuk umat, insya Allah. Jadi masalah wanita ini dalam agama Islam itu tidak sederhana ya. Pembahasannya cukup banyak dan cukup luas. Nggak bisa habis. Iya, masya Allah. Dan juga memang pada akhir zaman ini kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria. Dan terlebih juga dari fitnah, hawa nafsu, dari godaan-godaan lain. Itu banyak yang timbul dari para kaum wanita. Begitupun juga ada dari kaum pria. Cuman sorotan itu lebih mengarah kepada kaum wanita. Ya. Nah, untuk khususnya para pendengar atau para penonton dari kaum wanita, itu harus lebih berhati-hatilah dan mencari solusi untuk fitnah di akhir zaman ini yang begitu besar untuk para kaum wanita. Nah, kita insya Allah sebagai salah satu ikhtiar lah, atau sebagaimana kita menerapkan hadis Rasulullah SAW yang juga jadi moto di YouTube kami ini, barang siapa yang menyebarkan kebaikan maka dia akan mendapatkan seperti apa yang dilakukan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi semakin banyak kami ya sebagai yang membawakan atau yang mendengar, dikirim lagi dan di-share lagi, itu insya Allah kebaikan terus dan terus. Jadi mengalir terus, pahala insya Allah terbagi-bagi, mudah-mudahan. Satu klik doang. Iya, yang terpenting yang dibagi-bagi itu kita sudah cek kebenarannya, hadisnya sahih, kata-katanya tidak semena-mena, ya, tidak menyudutkan orang, tidak mencaci maki atau tidak ya merugikan orang-orang atau merugikan hal-hal lain. Untuk pembahasan yang pertama ini ya, yaitu tentang bagaimana sih wanita muslimah ini bekerja di luar. Iya. Ya. Atau juga boleh gak wanita muslimah atau seorang wanita ya membantu pekerjaan suaminya atau mencari penghasilan itu. Karena ya pada masa pandemi ini kan atau corona ini kan kita lihat ya banyak mungkin para suami ini terkena musibah PHK ataupun juga penghasilan dari jualannya menurun jatuh gitulah atau segala macamnya, sehingga para istri-istri yang terkena musibah ini ya, penghasilan suaminya yang menurun atau yang di PHK, ingin membantu dengan skill yang dimiliki. Kan mungkin juga istri-istri memiliki misalnya lulusan S1 kedokteran atau S1 insinyur. Nah, boleh gak bantu gitu. Nah, sebelum ke hal itu ya, atau boleh gak wanita ini bekerja di luar, para wanita atau para penonton ya, ibu-ibu ataupun juga kaum hawa, itu harus mengetahui tempat terbaik bagi wanita itu adalah di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ya, ayat ke-33, waqarna fi buyutikun. Jadi dijelaskan wanita yang tinggal di rumahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya menjelaskan tentang ibadah wanita itu lebih baik dikerjakan di rumah. Tadi aktivitas ya, paling baik di rumah. Ibadah pun yang mulia bila dikerjakan itu lebih baik untuk wanita di rumah. Bahkan di rumah juga ada tempat yang lebih mulia lagi, yaitu di kamarnya. Itu kaidahnya kan. Bahwa wanita ini tempat terbaiknya adalah
di rumah. Kenapa kok wanita ini tempat terbaiknya di rumah? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang lainnya, innal mar'ah auratun. Sesungguhnya perempuan itu adalah aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah aurat ya. Yang bukan mahramnya melihat, yang gampang terpancing nafsunya, fitnahnya dan yang lainnya. Itu dari tubuh wanita yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Sehingga dengan hal inilah tempat terbaik bagi wanita, tempat yang tertutup, rumah. Jadi gimana nih solusinya bagi wanita yang ingin bekerja di luar ya, atau membantu penghasilan suaminya? Di sisi lain dia juga ingin menjaga karakteristik kepribadiannya agar dia bisa dikatakan menjadi wanita yang muslimah. Nah, ada 3 hal yang harus dijaga ya, wanita yang ingin kerja di luar atau membantu penghasilan suaminya. Yang pertama, dia harus mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaan. Contoh perawat. Ya. Yang kedua, dari masalah hal kewanitaan ya. Yang kedua, yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat selain laki-laki, seperti dokter perempuan. Ini apa, kelahiran? Iya. Ya, atau hal-hal lain yang memang harus dilakukan oleh wanita ya. Kalau zaman Rasulullah dulu ya, itu biasanya wanita-wanita ini untuk mengobati para pasukan-pasukan yang terluka, para kaum muslimin ya. Yang mengobati ini para wanita. Itu yang diperbolehkan yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang harus diperhatikan oleh kaum wanita atau kaum hawa ya, para penonton, itu yang ingin bekerja di luar atau membantu penghasilan suaminya, adalah dia harus membereskan terlebih dahulu pekerjaan rumahnya. Jangan dia mementingkan nih, misal nih, wah, alhamdulillah nih saya diterima kerja di kedokteran ini dan selainnya lah ya. Dia ambil, nah dia tiap berangkat kerja itu dia tidak pedulikan suaminya, tidak disiapkan makanannya, tidak disiapkan hal-hal lain, dia berangkat aja. Toh saya kan juga nanti bantu pakai uang yang saya punya. Nah itu nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Jadi wanita yang mau bekerja di luar ataupun juga yang ingin membantu penghasilan suaminya, dia harus memperhatikan pekerjaan rumahnya sampai selesai. Kalau pekerjaannya selesai, barulah dia bisa keluar dan mencari usaha. Ya. Jadi tetap nomor satunya urusan rumah tangga dulu. Yang ketiga ini ya, ini menjadi kunci bagi wanita yang ingin bekerja di luar. Ini harus diperhatikan betul gitu ini. Itu tidak bolehnya dia berinteraksi atau berikhtilat atau bercampur baur dengan yang bukan satu jenis dengan dia, itu kaum pria. Jadi gimana caranya? Ya dia cari usaha yang memang wanita semuanya. Contoh dokter wanita tadi seperti yang pertama ya. Dia harus mencari usaha yang sesuai dengan kewanitaannya. Atau yang kedua, misalnya dia cari usaha sebagai pengajar untuk guru-guru atau murid-murid wanita. Nah kalau dia misalnya diterima di perusahaan yang campur baur dengan kaum pria, jangan takut. Walaupun mau dibayar sebesar apapun, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menggantikan dengan ganti yang lebih banyak. Karena seseorang yang meninggalkan satu keburukan karena mencari ridha Allah, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar yang begitu besar. Gitu ya. Nah, jadi 3 hal ini yang harus dijaga bagi wanita yang ingin bekerja di mana? Di luar atau ingin membantu penghasilan suami. Dan kalau kayak dokter perempuan gimana ya? Maksudnya kan kadang-kadang kan ada campur baur laki-laki, dicari yang bisa lah insya Allah untuk dokter wanita. Misalnya ketika masuk pasangan suami istri, bisa itu insya Allah. Karena kalau kandungan kan itu tidak lepas daripada suaminya ya. Iya, seorang ibu pastinya yang lebih sering diperiksa. Jadi intinya harus ikhtiar dan berusaha itu untuk mencari sesuatu yang tidak keluar dari koridor syar'i gitu ya. Jadi tetap dalam 3 hal ini. Maka inti dari wanita muslimah ya, atau salihah ya, yang menjadi wanita-wanita yang saleh tapi dia tetap ingin membantu suaminya atau bekerja di luar,
itu dia harus menjaga atau menerapkan di dalam kehidupannya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat An-Nisa ayat ke-54. Fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Jadi wanita-wanita yang soleh, ya, qanitat yaitu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal hafizat yaitu yang bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Jadi baik di rumah ya, ketika suaminya tidak ada dia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga perilakunya. Jadi jangan ketika tidak ada suami dia seperti bebas dari kekangan. Dia curhat, dia telepon teman-temannya, gibah, ini gosip segala macam. Ketika nggak ada suami, wah bisa nonton nih hal-hal yang nggak diperbolehkan dalam agama. Ketika nggak ada suami, wah chatting dengan misalnya mantan-mantannya, naudzubillah, atau hal-hal lain. Nah, ini yang harus diterapkan dan dijaga oleh para kaum hawa agar bisa masuk ke karakteristik wanita yang salihah atau yang muslimah, insyaallah.